Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di antara nikmat Allah yang bisa kita lakukan sekarang yaitu kita bersabar sejenak menunggu azan Isya dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan kita memiliki waktu luang, kita bisa belajar bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-22 di pembahasan matan salah satu usul. Kita telah berada di malam ini di penghujung bulan Zulqa'dah, tepatnya tanggal 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 12 Mei 2026 Masehi. Tentunya ini masih di salah satu bulan haram sebagaimana kita telah ingatkan di awal bulan Zulqa'dah, dan selepas ini insyaallah kita berada di 10 hari terbaik di dunia. 10 awal dari bulan Zulhijjah, hari yang istimewa. Tapi banyak orang yang melupakannya. Untuk itu sebelum kita lanjutkan pelajaran kita sama-sama mengingatkan bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa layalin asyr, dan malam yang 10. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang dinukilkan Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. 10 malam tersebut yaitu maksudnya 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Lalu dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir riwayat sebuah hadis yang marfu' yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah fihinna min hazil ayyam." Tiada suatu hari pun yang amal soleh ahabbu, yang lebih dicintai ila Allah oleh Allah Subhanahu wa taala fihinna hadil ayyam, melainkan di hari-hari ini, yakni asyara Dzulhijjah, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Qalu, lalu para sahabat bertanya. Di riwayat yang lain disebutkan ya Rasulullah, kalau di riwayat ini tidak disebutkan ya Rasulullahnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah. Lalu di akhir hadis Nabi menyebutkan illa rajulan, kecuali seseorang kharaja bi nafsi wa malihi, yang keluar dengan jiwa dan hartanya, tsumma lam yarji', kemudian tidak kembali min dzalika bisyai', dengan sesuatu apapun. Maksudnya yang bisa mengalahkan amal soleh di hari-hari tersebut 10 awal dari bulan Zulhijjah adalah mati syahid. Selain daripada itu, maka amalan di awal 10 bulan Zulhijjah itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis ibadahnya, segala sesuatu
yang dicintai dan diredhoi oleh Allah dari perkataan dan perbuatan, zahirah wa batinah, baik itu yang tampak maupun tidak tampak. Kita memperbanyak zikir kepada Allah, sudah mulai itu takbir. Riwayatnya setelah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah itu sudah mulai takbir. Takbir mutlak, bukan muqayyad. Mutlak maksudnya kapanpun bisa, bukan muqayyad, bukan setelah salat fardu, tetapi mutlak, kapanpun, dimanapun. Nah, ini sudah bisa. Dan kita mengetahui sahabat di antara mereka radhiyallahu anhum, kalau tidak salah Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu pergi ke pasar lalu mengumandangkan takbir, sehingga bergemuruhlah pasar-pasar yang kita ketahui sibuk dengan aktivitas, seburuk-buruk tempat di permukaan bumi itu berkumandang suara takbir di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu makanya generasi mereka adalah generasi terbaik. Mana yang kita jumpai pasar-pasar, baik mall, pasar kaget, pasar tradisional, tidak ada orang yang takbir di hari-hari tersebut, tidak ada. Nah, jadi ini salah satu sunnah yang ingin kita melihatnya sebelum kita wafat. Mudah-mudahan Allah, siapa tahu generasi yang kita mulai dari yang akan datang itu menampakkan sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga ketika di pasar di hari-hari tersebut pasar itu bergemuruh dengan takbir. Allahu Akbar. Kemudian tilawah, birrul walidain, infak, sedekah, dan semuanya. Dan terkhusus untuk duyufur rahman, tamu Allah yang Allah undang. Dan alhamdulillah ada ya Bapak yang salah satu jamaah kita berangkat tanggal 9 yang lalu, alhamdulillah diberi kesempatan menjadi tamu Allah terutama di hari-hari manasik Armina tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah, terutama tanggal 9-nya hari Arafah, hari yang terbaik sepanjang tahun. Yang diterbitkannya matahari adalah hari Arafah, hari yang Allah turun ke langit dunia sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, membanggakan di hadapan kalangan penduduk langit. Penduduk langit yaitu para malaikat. Para malaikat disaksikan oleh Allah, dipuji oleh Allah, lihatlah kepada hambaku yang datang kepadaku dalam keadaan kusut, berdebu. Semuanya sama, terutama jamaah laki-laki. Dua helai pakaian izar dan ridha, bagian atas dan bawah, tidak ada selainnya. Semuanya sama. Apapun kedudukannya ketika datang ke Haramain atau ke Arafah, itu ketika ada di padang Arafah itu semuanya. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menjelaskan padang Arafah adalah miniatur dari padang mahsyar. Begitulah lebih kurang semuanya dikumpulkan di padang mahsyar ketika di yaumul ba'ts, di hari berbangkit. Semuanya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak dari ibadah haji, rukun haji yang utama, al-hajju Arafah. Kata Nabi SAW di hadisnya, haji itu di Arafah. Haji itu di Arafah. Sebaik-baik hari, dan tentunya orang-orang yang ada, selagi kita seorang yang telah kita jelaskan, kerinduan setiap kaum muslimin dan muslimah itu adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah, rukun Islam yang kelima. Adapun kita yang berada di tanah air di tanggal 9 Zulhijjah itu disunnahkan berpuasa Zulhijjah. Ini akan terjadi kekhilafan jika penetapan hilal Zulhijjah itu berbeda dengan tanah air. Ini berbeda, mana yang ikut mana. Cuman kalau ini pribadi ya, terlepas dari pembahasan fikihnya perbedaan pendapat, kalau untuk puasa Arafah, karena Arafah itu hanya di sana. Jadi kita ikut ketika mereka para jamaah haji wukuf, kita di tanah air itu berpuasa. Tidak ada di Indonesia Arafah tersebut, karena berkaitan dengan aktivitas jamaah haji. Khilaf, ada sebagian tetap ikut matlak masing-masing, itu tetap mengikuti negara masing-masing. Wallahu ta'ala, semuanya itu haza amru wasi'. Ini pembahasan yang luas, tidak perlu kita saling membenci ya, atau saling mengejek. Semuanya itu kebaikan insyaallah. Baik. Kemudian tiga hari berikutnya yaumut tasyrik, hari makan dan hari minum, hari bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang juga bagi kita di tanah air, yaitu udhiyah,
menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah sudah berapa itu Pak? 9 ya? Alhamdulillah 9, mungkin ada di tempat masing-masing. Jangan sampai kita tidak berkurban. Ya, jadilah kita mengetahui fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah. Ini wajib ya bagi yang mampu, sekitar 3 juta, 4 juta kalau agak berat sapinya, atau 1 ekor kambing, maka itu insya Allah mampu lah, insya Allah. Yang anehnya ketika kurban banyak menganggap tidak mampu. Tapi kalau hal yang lainnya seperti misalnya bagi bapak-bapak beli rokok sanggup dia. Nah, ini semangat untuk kurbannya sedikit, mengatakan tidak mampu. Semangat untuk poligami, semangat, padahal tidak mampu. Allah musta'an. Ini semangat supaya tidak ngantuk ya. Kalau bapak-bapak kalau disinggung poligami sedikit sudah senang. Walaupun tidak kejadian tapi sudah senang hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita alhamdulillah di pertemuan sebelumnya telah sama-sama mempelajari rukun iman yang 6. Di pekan yang lalu kita telah mempelajari rukun iman yang mana kita membahas iman kepada kitab samawi, kitab yang Allah turunkan dari sisinya melalui malaikat Jibril kepada para nabi yang ditentukan oleh Allah. Ada 4 kitab yang kita ketahui, kita ulang dulu sebelum kita lanjut. Itu kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir itu kitab Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 2 suhuf sebagaimana di akhir surah Al-A'la, suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran. Itu juga wahyu dari sisi Rabbul Alamin, dan semuanya itu adalah kalamullah, itu adalah firman Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ada sebagian sekte yakni Mu'tazilah mengatakan itu adalah makhluk Allah. Tidak, firman Allah, kalamullah, itulah keyakinan akidah Ahlussunnah di dalam memahami kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawi. Dan semuanya itu sudah dinasakh, sudah dihapus. Dengan diutusnya Nabi SAW, diturunkan wahyu Al-Quran, maka semuanya telah dihapus, tidak berlaku lagi. Yang berlaku dari mulai Nabi diutus sampai hari kiamat adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Mudah untuk membacanya, mudah. Walaupun bapak-bapak di usianya yang tua belajar tajwid, makhraj, sifatul huruf, tahsinnya itu mudah. Tidak susah. Kemudian mukjizat. Seandainya tidak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya sukar. Tentu semuanya sukar, dan luar biasa bagi yang tidak bisa bahasa Arab bisa untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ini bukti mukjizatnya. Semuanya mukjizat. Huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, barisnya, semuanya mukjizat. Sampai ke makna-maknanya itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke rukun iman berikutnya, yaitu beriman kepada rasul-rasulnya, yaitu beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jelaskan panjang lebar, tentunya kita mulai dari definisi. Kalau bagi yang ada PDF-nya itu di halaman 286. Ya, jadi ini pembahasan kita tidak satu referensi saja, tetapi kita ambil dari referensi lain. Ini adalah landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kumpulan dari ulama-ulama mengumpulkan, meringkas ini, sehingga apa yang apabila keimanan terhadap Rasul itu tertanam di dalam hati kita, apa yang akan ditimbulkan dari hal demikian, apa pengaruh-pengaruh positifnya atau buah-buah segarnya yang dirasakan oleh setiap pribadi seorang muslim dan muslimah. Yang pertama yaitu
manfaatnya ya beriman kepada Rasul-Rasul Allah, mengetahui bagaimana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Allah, inayahnya kepada makhluknya dengan mengutus rasul-rasul yang mulia dengan membawa hidayah dan petunjuk. Luar biasa ya bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala saja diturunkan. Bahkan diutus rasul, para rasul, nabi dan rasul untuk menjelaskan wahyu tersebut. Bagaimana pengamalannya dari wahyu tersebut. Contoh dari wahyu tersebut. Nah, itu bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, terutama bagi orang yang beriman tentunya. Ini luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat Allah setelah Allah menciptakan, Allah tidak biarkan, Allah turunkan kitabnya, Allah utus rasulnya. Masya Allah ya, bagaimana kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, terutama yang beriman. Kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Ini nikmat yang besar. Adanya petunjuk berupa wahyu, kitab samawi, dan adanya Rasul untuk menjelaskan, ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Alhamdulillah, jika kita hayati tentu kita akan merasakannya. Luar biasa. Jadi nanti tidak akan ada lagi hujjah di akhirat. Sebagaimana kita telah jelaskan di awal-awal, ada beberapa perkara yang nanti Allah tidak bisa digugat lagi di akhirat. Ini maksudnya digugat nah mungkin ya, tetapi ada beberapa perkara. Yang pertama, ketika kita semuanya di alam ruh, itu diminta perjanjian kita, misak. Di alam ruh sebelum kita di ruh kita itu ditiupkan ke rahim ibu, itu diminta perjanjiannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian, Rabbmu? Lalu dijawab oleh semua ruh anak cucu Adam, yaitu bala, benar, wa syahidna, dan kami menyaksikannya. Kemudian setelah dilahirkan, ketika dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fitrah di situ Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap manusia anak cucu Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka bapaknya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini alhamdulillah kalau kita cermati lagi, alhamdulillah kita berada di negeri yang banyak kaum muslimin dan muslimah. Dilahirkan dari orang tua yang muslim dan muslimah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yakni diturunkan kitab sebagai petunjuk, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, atau yang terkhusus hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak sampai di situ, diutus juga Rasul. Sudah 4. Kemudian ada panca indera yang Allah berikan di situ, penglihatan, pendengaran, hati, dan ada juga akal bagi manusia. Jadi apa yang membuat kita tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala? Semuanya sudah diadakan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah. Seperti panca indera, mata untuk melihat, ini bagi yang normal ya, ada sebagian yang Allah takdirkan, sebagian kecilnya itu karena Allah mampu, semuanya Allah mampu berbuat. Kemudian telinga yang bisa mendengar, hati untuk memahami, lalu akal menerimanya. Betapa banyak Allah di akhir ayatnya, afala ta'qilun, afala tubsirun, dan seterusnya, afala tatadzakkarun. Nah, itu akal untuk memahami ayat-ayat Allah, ayat kauniyah dan ayat syariah. Kauniyah yaitu semua ciptaan Allah, langit dan bumi beserta isinya, langit dan bumi beserta isinya. Kemudian syariah yaitu berupa kitab Allah, Al-Quran, dan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tentunya mencintai Rasul-Rasul tersebut, memuliakannya dan menyanjungnya sesuai dengan kedudukan mereka, dan mereka adalah makhluk pilihan dari Allah. Ini membantah orang-orang yang filsafat ya. Sebagian mereka yaitu ahli kalam
mengatakan berpendapat bahwasanya kedudukan Nabi dan Rasul itu bisa diperoleh dengan usaha. Sementara akidah Ahlus Sunnah adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih hambanya kemana layaknya menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu definisi dari nabi dan rasul. Jadi kata-kata an-nabi itu berasal dari kata an-naba. Kita mengetahui dalam surah An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim, itu tentang berita yang besar. Jadi nabi itu secara bahasa pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasul itu dari kata ar-irsal, tentunya bermakna utusan, mengirim. Ini secara makna. Adapun perbedaan antara nabi dan rasul, ini mungkin yang dahulu kita mengatakan nabi itu hanya ketika menerima syariat hanya untuk dirinya, tidak wajib disampaikan, sementara rasul itu wajib. Ternyata salah. Di kitab ini dijelaskan bahwasanya seorang nabi itu mendakwahkan untuk orang yang beriman saja. Jadi mendakwahkan syariat untuk orang yang beriman saja. Adapun rasul, kewajibannya mendakwahkan untuk orang beriman dan orang yang mengingkari. Terhadap orang yang mengingkari itu orang kafir tentunya. Nah, jadi tugasnya lebih berat rasul daripada nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih kurang seperempat jam lagi ya. Baik. Ini kita pilih mana yang lebih ini. Adapun metode secara garis besar beriman kepada Rasul itu ada secara mujmal garis besar dan ada secara tafsil terperinci. Secara garis besar tentunya kita membenarkan dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan siapa saja yang diutus, diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya, diyakini, dibenarkan sesuai dengan kedudukannya. Adapun secara tafsir yang Allah sebutkan secara rinci namanya. Menurut Imam Ahmad di dalam musnadnya ada riwayat jumlah nabi itu 124.000. Itu jumlah nabi, 124 nabi. Sementara rasul itu 313. Atau riwayat lain ada mengatakan 315. Itu rasul. Adapun 25 itu nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat di dalam surah Al-An'am ayat 82 sampai 83. Nah, ini tentang ada yang 25 tersebut, 18 nabi dan rasul ada di ayat ini. Yang Allah sebutkan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyati dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadzalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum minas salihin wa ismaila wal yas'a wa yunus wa luta wa kullam faddalna 'alal alamin. Jadi ada 18 di ayat tersebut dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelumnya juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas
semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Sedangkan yang tambahannya itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 65. Wa ila 'adin akhahum Huda, Nabi Hud, dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad itu saudara mereka Hud. Kemudian di ayat dalam surah Al-A'raf juga di ayat 73. Wa ila Thamud akhahum Salihah, dan kami telah mengutus kepada Thamud saudara mereka yaitu Saleh. Kemudian baru 20 ya. Tambah lagi wa ila Madyana akhahum Syu'aibah dalam surah Al-A'raf ayat 85, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syu'aib. Kemudian di ayat dalam surah Ali Imran, innallaha astafa Adama wa Nuha, sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, berapa? 22 ya. Dan firman Allah, wa Ismail wa Idris wal Zulkif kullum minas salihin. Dan ingatlah, ini Nabi Ismail tadi sudah disebutkan dalam surah Al-An'am. Kemudian Idris dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Itu 24 jumlahnya. Dan terakhir Nabi Muhammad SAW di akhir surat Al-Fath. Di akhir surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Itulah nama-nama Nabi yang wajib diketahui karena terdapat nama-nama tersebut di dalam kitabullah. Dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai 86 itu 18 nabi. Kemudian tadi dalam surah Al-A'raf ada beberapa Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Syu'aib dan seterusnya. Dan ada juga yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Ibrahim itu dilebihkan dengan diangkat menjadi Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya dalam surah An-Nisa ayat 125. Dan Nabi juga Khalil Allah, Khalilur Rahman. Innallaha takhadzani khalilan kama takhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah mengambilku menjadi kekasihnya sebagaimana dia mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Kemudian yang berbicara langsung kepada Allah, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Wa kallamahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Dan begitu juga yang lainnya, memiliki Nabi Daud yang mempunyai suara yang indah dan seterusnya, bisa melunakkan besi, itu semuanya ada kelebihan-kelebihan. Dan ada itu secara terperinci tadi ya, mengimaninya. Intinya beriman kepada Nabi, membenarkan apa yang dibawanya. Intinya dari semua pembahasan itu adalah membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bagi kita umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, yaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah kita pelajari di pembahasan rukun Islam, syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Ada 4 yang harus kita tunaikan untuk syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama apa? Tasdiqu fima akhbar, membenarkan kabar dari Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Ta'atu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Menjauhi segala yang ijtanabuhu anhu fima, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang keempat, yang terakhir apa? La ibadallah illa bima syara, tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan semuanya itu ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana kesabaran Rasul ulul azmi. Ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Ini kelima Nabi ini sangat sabar dalam menghadapi kaumnya. Jadi ulul azmi. Jadi kita juga diperintahkan sabar sebagaimana Rasul ulul azmi tersebut. Kemudian
keistimewaan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sebenarnya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, Waktu ya masih ada, kita ringkas-ringkas saja lah. Ulul azmi. Jadi Nabi dan Rasul itu semuanya Allah yang memilih untuk menghantam ya, karena pemikiran-pemikiran di dalam Islam yang ingin merusak berkeyakinan. Ini dia keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya itu risalah Nabi SAW itu bersifat universal, menyeluruh. Berbeda dengan Nabi sebelumnya seperti tadi, kaum Ad saudaranya Hud, kemudian kaum Tsamud saudaranya Nabi Saleh, hanya ke kaumnya. Adapun Nabi SAW kepada seluruh umat, dan semuanya itu universal, menyeluruh. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Saba, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira." Dan kami telah mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian juga jin dan manusia. Jin dan manusia. Yang kedua, Nabi SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad itu sesekali bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan beliau diperkuat dengan mukjizat. Banyak mukjizat Nabi SAW. Membelah bulan, dan diantaranya yang kita ketahui itu Al-Quranul Karim yang sampai akhir zaman, itu yang paling besar. Adapun mukjizat-mukjizatnya yang terperinci mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat itu, jadi kita lewatkan saja. Dan ini luar biasa ya, kabar gembira kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat dan yang paling banyak masuk surga. Allahu Akbar. Ini kabar gembira. Bagaimana kita tidak bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW paling banyak menjadi penduduk surga. Adapun sebaik-baik umat itu dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu menjadi baik dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Adapun tentang paling banyak yang kita pernah singgung hadis bahwasanya innakum tumimmuna sab'ina ummatan antum khaira wa akramuha 'ala Allah. Atau yang hadis yang pernah kita bawa di kajian kita sebelumnya, 70.000 umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, itu sudah kita pelajari. Itu membuktikan bahwasanya yang paling banyak masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bahayati bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita hanya diminta untuk taat kepada apa yang telah beliau bawa. Beliau adalah penghulu Nabi, beliau memiliki syafaatul uzma, telah kita pelajari juga syafaatul uzma, yang semuanya mendapatkan syafaat beliau. Jadi ini kita memang, beliau juga membawa bendera pujian. Kemudian beliau juga mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga, wasilah, yang sebagaimana doa habis azan ya, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, yang wasilata wal fadilah. Adapun hak Nabi yang wajib kita penuhi adalah beriman secara rinci kepada kenabian dan kerasulannya. Ini kita ringkas saja ya. Jadi ini banyak ya, wa may yuti'illah wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apalagi banyak, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini.
Jadi ini karena waktu ya. Adapun kewajiban mencintai Nabi melebihi bapak-bapak, ibu, orang tua dan seluruhnya itu harus sempurna. Bahkan Umar, engkau lebih aku cintai ya Rasulullah setelah diriku. Belum Umar, belum. Kata Nabi SAW, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu. Lalu Umar mengatakan, sekarang aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah melebihi diriku. Itu baru sekarang itu Umar, kata Nabi SAW. Lalu kewajiban kita untuk bersalawat kepada Nabi ya. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik. Lalu ada pembahasan ini seluruhnya kita bahas, poin-poin pentingnya saja, itu mengenai tentang bermimpi dengan Nabi SAW. Bahwasanya bermimpi dengan Nabi SAW itu benar. Tapi dengan syarat kata ulama itu kita memahami sifat-sifat Nabi SAW. Kita harus menguasai kitab Imam Tirmizi, bukan Sunan Tirmizi tapi kitabnya lain yaitu Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana tahu kita sifat-sifat Nabi SAW, ciri-ciri Nabi SAW. Kalau itu kita ketahui sesuai dengan mimpi, yakinlah itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak, itu adalah setan ya. Karena kita tidak mengetahui cirinya. Jadi ini hadisnya, man rani fil naum faqad rani fa innahu la yanbaghi syaitan an tashabbaha bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, berarti ia benar-benar telah melihatku, karena sesungguhnya setan tidak dapat menjelma menyerupaiku. Jadi untuk para dan nabi itu ada kejadian luar biasa namanya mukjizat. Adapun untuk wali-wali Allah namanya karamah. Adapun wali-wali syaitan namanya sihir. Nah, ini harus kita bedakan tiga kejadian luar biasa. Yang pertama itu mukjizat untuk para nabi dan rasul, karamah untuk para wali, dan ini dari Allah keduanya. Adapun yang ketiga dari setan, dari iblis, yaitu sihir. Jadi timbangannya adalah sunnah. Kalau seseorang mempunyai kelebihan, kata Imam Syafi'i, bisa dia berjalan di atas air, bisa terbang. Lihat timbang amalannya dengan sunnah. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, itu adalah bantuan dari jin, setan. Tapi ya, yang terakhir mengenai tentang mimpi Nabi SAW, karena waktu yang membatasi, kita bawakan kisah ya, atau sudah pernah dulu, atau kita ulang lagi, atau di majelis yang lain. Itu ada seseorang di zaman dahulu, dia bertanya kepada gurunya, wahai syekh, sesungguhnya muridmu ini ingin bermimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu gurunya ini mengatakan, hendaklah engkau setiap setelah makan jangan minum. Jadi sehari itu beliau dari pagi, siang, sore, sebenarnya tidak ada ketentuan sarapan pagi, siang. Nah, kalau menurut aturan kesehatannya, kalau tidak harus pagi, tidak harus 3 kali kan. Ini kebanyakan nih, gemuk jadinya, menumpuk-numpuk. Jadi ketika itu beliau setiap makan tidak minum. Lalu ketika tidur, bermimpilah beliau berenang-renang di sungai. Ketika di keesokan harinya pada subuh, setelah wirid-wirid zikir pagi dan seterusnya, dikadukan kepada gurunya, wahai guru, wahai syekh, tidak ada aku bermimpi dengan berjumpa dengan Nabi SAW. Apa yang kau jumpai dalam mimpimu? Itu aku berenang di sungai. Ya, karena kepikiranmu dengan air. Setelah makan nak minum, jadi pikirannya ke air, terbawa dalam mimpi. Jadi bagaimana kita bisa berjumpa dengan Nabi? Pelajari semua ajaran Nabi SAW, pelajari hadis-hadisnya, ciri-cirinya. Dengan demikian itu terbayang bagi kita. Coba kita hadir di majelis tahdis, pelajaran hadis, ketika kami bersama Nabi SAW, terbayang bagi kita. Ketika kami safar bersama Rasul, ketika kami duduk bersama Rasul, jadi terbayang bagaimana Nabi dan para sahabat safar, jihad, duduk-duduk di sebuah taman kurma dan seterusnya, mengajarkan ini di Masjid Nabawi. Itu yang kita setiap hari kita pelajari, kita sibukkan dengan demikian, lalu kita pelajari juga sifat-sifat Nabi. Insya Allah akan Allah berikan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya harus tahu sifat-sifat, ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, itulah ringkasan rukun yang tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala.
tersisa 2 rukun iman lagi, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu beriman terhadap hari akhir dan qada serta qadar. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita senantiasa taufik hidayahnya, kesabaran di dalam mempelajari agamanya dan juga bisa mengamalkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.